Macet saat mudik rentan bikin stres. Waduh, punya pengalaman dengan itu? Belum untungnya. Tapi pernah di perjalanan lama banget, aduh pusing sampai mau kebelet tapi nggak bisa gimana. Terus ngantuk iya, aduh pernah? Mas Rivi pernah? Pernah ngalamin waktu itu kalau nggak salah ada kecelakaan. Jadi kita tuh tertunda lah perjalanannya. Ya udah tapi udah tuh geser pinggul kanan, geser pinggul kiri gitu kan ujung-ujungnya ya stres. Nah, itu Iya, luar biasa. Ini di studio sudah ada Mbak Intan Erlita nih. Ada nggak sih tips-tips clue-clue yang Mbak Intan nanti kita coba minta pendapatnya Mbak Intan juga untuk mengatasi. Tadi kita lihat tol Cipali itu tuh bisa dikatakan parkir loh itu tol Cipali. Meskipun itu sudah one way, sudah betul. satu arah gitu. Nanti Di beberapa kita titik gitu ya mengalami kepadatan, macet sekali. Bahkan mungkin ada yang dari semalaman udah berjam-jam kemacetan. apalagi kalau bawa anak. Nah, aduh. Cranky. Itu dia. Udah deh Makin pokoknya double deh. ya. Lengkap ya. Ini kita pantau dulu yuk ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Rusdi Muslim rekan kami kita ingin mengetahui nih Rusdi, seberapa tinggi lonjakan di H-2 ini. Kalau kemarin kan cukup padat ya di sana. Bagaimana dengan hari ini? Ya, Ari Fadil, Yohana serta pemirsa dapat saya kabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang 2 hari jelang Hari Raya Lebaran, nampaknya tren peningkatan jumlah penumpang sudah harus berakhir. Setelah 8 hari tren peningkatan penumpang terus terjadi, kini tren itu sudah berakhir karena hari ini diperkirakan hanya ada sekitar 158.000 penumpang, yang mana ini turun 3% jika dibanding hari kemarin. Hari kemarin itu sekitar 164.000 orang yang menggunakan transportasi moda udara melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dapat saya kabarkan dan situasi terkini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang antrian check-in masih terjadi. Yang Anda dapat lihat sendiri, ini merupakan penerbangan domestik untuk seluruh Indonesia. Di counter check-in ini banyak penumpang yang kira-kira keberangkatannya antara pukul 9 hingga pukul 10 sudah antri di counter check-in, yang memang pada hari ini masih terbilang termasuk tinggi jika dibanding hari biasa. Di mana jika dibanding hari biasa hanya kisaran 90 hingga 100 ribu penumpang, hari ini memang masih di angka 154 ribu, yang artinya masih di atas 50%-nya. Namun begitu, Ari Fadil dan Yohana dapat saya kabarkan, seiring dengan semakin mendekatinya Hari Raya, harga tiket pun ikut naik, di mana kenaikan ini bahkan antara 60 hingga 2 kali lipat. Namun begitu memang harga tiket ini masih termasuk dalam batas tarif atas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Dapat saya gambarkan, Ari Fadil serta pemirsa dan Yohana, bagaimana antrian ini masih mengular di counter check-in yang merupakan maskapai Citylink. Ini merupakan penerbangan domestik untuk seluruh Indonesia, yang mana penerbangan ini merupakan 5 destinasi Indonesia menjadi tujuan favorit, yaitu diantaranya Surabaya, Padang, Medan, Makassar, dan Bali. Nah, yang menarik, Ari Fadil, tujuan Bali ini ternyata masih didominasi oleh para pengguna moda transportasi udara. Hal ini dikarenakan selain para pemudik, ada juga para pengguna transportasi udara ini yang menikmati liburan di Pulau Dewata tersebut. Karena memang moda transportasi udara pesawat terbang ini merupakan moda yang teraman di dunia, itu masih menjadi penggunaan moda terfavorit bagi para penumpang yang ingin keluar dari Pulau Jawa. Namun begitu, memang Ari Fadil, pengelola bandara juga mempersiapkan beberapa fasilitas bagi para penumpang yang akan terbang jika memang masih mendapatkan waktu 3 hingga 4 jam. Supaya menghindari mereka stres, di sini juga ada semacam waiting room yang memang dilengkapi dengan fasilitas WiFi. Samping itu juga ada semacam peralatan game seperti PlayStation dan lainnya yang memang disediakan oleh pengelola bandara untuk memanjakan para penumpang moda transportasi udara. Dapat saya kabarkan memang Ari Fadil, untuk hari ini ada permintaan ekstrapet, yang mana memang permintaan ekstrapet ini sudah terjadi sejak H-10 hingga saat ini H-2, di mana dari 1.647 permintaan ekstrapet yang sudah terrealisasi atau yang sudah digunakan hampir 940 maskapai, yang artinya memang dengan adanya pelonggaran protokol kesehatan oleh pemerintah membuat antusias masyarakat untuk pergi menggunakan moda transportasi udara ini cukup tinggi. Di samping itu, Ari Fadil, yang menarik adalah bukan hanya
penumpang yang ingin mudik di dalam negeri atau penerbangan domestik, penerbangan internasional juga ternyata dipadati oleh WNI yang kembali ke tanah air. Mereka umumnya adalah para PMI serta para pelajar yang mereka berada di luar negeri. Hal ini terbukti dari catatan pihak imigrasi di mana pergerakan jumlah WNI yang masuk ke Indonesia mulai mengalami peningkatan sejak awal April, di mana terjadi kenaikan hingga 40% jika dibanding bulan lalu, yang artinya sejak awal April hingga saat ini ada sekitar 104.000 WNI yang kembali ke tanah air untuk menikmati mudik atau lebaran di kampung halaman. Demikian Yohana serta Adi Fadil dapat dikabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari Terminal Ultimate di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Wih, menarik juga ya. Betul. Liburan sama keluarga ke Bali. Wah, nggak stres itu. Nggak stres. Pesawatnya delay, stres baru nanti. Itu dia. Tapi ini gimana dengan teman-teman yang menggunakan moda transportasi di darat? Yang tadi kita lihat ya di beberapa titik. Ini terjadinya kepadatan macet. Bahkan ini perjalanan bisa mencapai 4-5 jam. Udah diem aja gitu. Jalan dikit-dikit. Nah, ini kira-kira gimana untuk mengatasi stres ini? Sudah ada bersama kami Ibu Intan Nitita selaku psikolog. Iya. Ibu ini gimana nih untuk menyiasati ketika di jalan ini perjalanan masih panjang tapi udah duduk terus biar gak stres gitu. Panas Kira-kira itu kursi. gimana Emosi nih? ya gitu ya. Banget. Tapi emang macet itu kan sebenarnya bukan hanya fisik ya yang capek ya. Fisik udah pasti ya duduk doang. Palingnya kalau sampai parkir bisa lah berdiri sebentar ya. keluarkan Saking berhentinya duduk, gitu ya. stretching. Tapi sebenarnya psikis kita juga dihajar secara emosi ya. Contohnya nih orang kalau terlalu lama dalam satu posisi terus nggak bisa ngapa-ngapain stuck, yang terpancing tuh emosinya marah. Makanya coba perhatiin deh berapa banyak orang yang cuma gara-gara masalah sepele jadi emosi karena macet itu tadi kan. Yang kedua, emosinya bukan hanya kepada sesama pengguna jalan, sama orang yang ada dalam mobil juga. Orang yang hidup sama kita setiap harinya Betul. gitu ya. Sekarang kalau mudik satu mobil kemungkinan penuh ya. Gitu. Ada Pengalaman pasangan, pribadi ya. ada anak ya, atau mungkin yang biasanya bawa Orang mbak. tua juga kadang-kadang Kadang-kadang juga. orang tua ada. Atau biasanya bawa mbaknya mudik. Otomatis dia udah capek secara fisik, psikisnya lelah, terus harus mengatasi anak-anak yang mungkin akhirnya dia baru Mbak menyadari. Intan kok merasakan saya banget sih Mbak. Akhirnya menyadari ternyata anak saya tuh luar biasa aktif ya. Ya mulailah jadi ngomel-ngomel. Nah ini emosi yang akhirnya tidak terbendung ya gitu karena memang kondisi yang tidak sesuai dengan harapan gitu kan. Saya sebetulnya nggak mau mengatakan itu normal kan ya Mbak. Sebetulnya nggak mau mengatakan itu, tapi ya normal nggak sih gitu. Jadi gini, memang kepancing emosi itu pasti terjadi kalau kita stuck di satu posisi. Itu udah pasti deh. Karena apa? Kejenuhan, ya, bosan, pegel, capek, lelah, itu udah pasti emosi kita terpancing. Normal nggak normalnya gini, kalau kita menjadi marahnya, emosionalnya tidak terkontrol, itu nggak normal. Karena bawaannya kita mau ribut sama orang aja. Itu. Ya kan? Ada misalnya, let's say ada orang jualan nggak salah apa-apa. Ini ngapain sih orang jualan di sini? Jadi akhirnya orang nggak salah pun diomel-omelin gitu. Tapi kalau misalnya kita mengalami emosi yang naik, merasa nggak nyaman, merasa nggak rileks dengan kondisi ini, itu masih tahap wajar selama emosinya masih terkontrol. Tapi gini Mbak, secara psikologis juga kan tentu kan sebelum berangkat, kita pasti sudah bisa memprediksi ya bahwa nak, mah, atau bi, pak gitu kan. Ini nanti kita akan berangkat hari ini pukul sekian. Diperkirakan nanti sampai sana nanti pukul sekian itu ada nanti penumpukan kemacetan. Ya kalau kita udah tahu dari awal, ya seharusnya stres itu kan bisa kita minimalisir ya. Harusnya. Tapi ternyata enggak juga. Karena pada akhirnya kita pengkondisian yang kita lakukan pun tidak terjadi. Karena anak-anak kan keluar dengan mereka mungkin nangis, mereka mungkin bete, lapar. Tadi kau bilang ketahan pengen buang air kecil. Itu kan menjadi emosi yang lebih bergejolak ya. Sehingga pengkondisian di awal memang menjadi tidak terkontrol ketika pada kenyataannya di luar ekspektasi, apalagi tadi 4-5 jam kan stuck. Itu kan benar-benar butuh mental yang kuat ya. Tapi memang kita harus akui, bisa nggak sih dibuat nyaman? Kalau aku prinsipnya gini, kalau memang kita mau mudik ya, ketemu orang tua, maka memang harus dipersiapkan bukan hanya fisik anak-anak atau pengkondisian saat itu. Jadi memang sebelum berangkat nih, seminggu atau 2 minggu kita sudah membuat cerita yang menarik di pulang kampung tuh ada apa. Jadi si anak itu sudah dibangkitin emosi senangnya. Emosi itu kan bukan hanya marah-marah ya, senang, bahagia, sedih itu namanya emosi kan. Jadi emosi happy-nya, emosi excited-nya tuh udah sudah dibangun gitu kan. Nah nanti ketika di tengah jalan dia merasa capek, ya nggak apa-apa, kita sekarang susah-susah dulu kan, inget kan nanti kita di kampung halaman kita ini, kita karena ini. Udah ekspektasi udah mau ke sana. Yes, Udah betul. senang sekali untuk menggambarkan ke sana. Benar. Begitu ya. Nah terkadang orang tua cuma gini,
bisa diem nggak sih? Ini papa juga capek loh nyetir. Nah, kadang hal-hal kayak gitu anak tuh nggak ngerti. Betul. Nah, Tapi jadi- kalau anaknya masih nggak sabaran juga, ini kira-kira bagaimana? Kita akan mengetahui Oke. sesaat lagi ya. Bu Intan, Clue-cluenya. usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Rivi, tadi kita sama-sama melihat ya dari mobil, di tol, lalu juga di pelabuhan, lalu juga tadi dari Bandara Udara Soekarno-Hatta. Lalu bagaimana dengan di kereta api untuk situasi terkini melihat lonjakan pemudik? Kita langsung saja memperbarui informasi bersama dengan Rizky Darmansyah dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi. Rizky, bagaimana untuk pantauan terkini bagi mereka pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api di sana? Ya, Yohana, Gabriel dan juga pemirsa, bisa Anda lihat di belakang saya Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini sudah terpantau ramai karena sebentar lagi atau sudah berangkat ya. Tadi ada kereta yang menuju ke Semarang, Jawa Tengah, dan saat lagi juga akan ada kereta yang berangkat menuju ke Surabaya melalui Stasiun Pasar Turi. Beginilah situasinya. Para pemudik yang akan berangkat sudah datang sejak pagi hari tadi dan menempati ruang tunggu yang tersedia yang disediakan oleh PT KAI Daop 1, khususnya pengelola dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Yang Anda lihat ini merupakan area boarding. Ini adalah penumpang-penumpang kereta api yang akan masuk ke dalam kereta api yang akan mereka tumpangi pada hari ini tanggal 20 April 2023. Nah, informasi dari Humas ataupun VP Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia Eva Herunisa kemarin, sebenarnya Yohana, Rivi dan juga pemirsa, penumpang kereta api atau arus mudik yang menggunakan kereta api ini sudah mengalami puncaknya begitu ya sejak tanggal 19, 20 hingga besok, karena informasinya okupansi dari tiket kereta api ini di tanggal-tanggal tersebut 19, 20, 21 sudah 100%. Di Stasiun Pasar Senen sendiri informasinya ada 24.000 pengguna kereta api, dan untuk di Stasiun Gambir informasinya ini ada sekitar 18.000 pengguna kereta api yang akan menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Kita tahu daerah favorit Jawa Tengah, kemudian dari Jawa Timur, serta daerah Yogyakarta. Nah, untuk mengetahui apa saja persiapan dari para pemudik untuk mudik pada hari ini jelang Lebaran dan bagaimana kondisinya, kita ngobrol-ngobrol ya. Saya ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pemudik yang berada di sini. Halo Ibu, kita boleh ngobrol? Ibu berdiri, boleh Ibu? Iya, halo, dengan Ibu siapa ini ya? Ibu Lina Marliana, Ibu Lina Marliana. Ini sama siapa akan mudiknya? sama suami. Oke, sama suami ya. Asalnya dari mana, tujuannya kemana Ibu Lina? Ya, saya asal dari Tangerang, asal Ciamis, kan netep di Tangerang, sekarang mau mudik ke Ciamis. Oke. Ini sengaja milih hari ini, tanggal 20 April. Iya. Kenapa Bu? Karena ya pas liburnya suami gitu, pas libur kebagian tiketnya pada hari ini gitu. Oke, kalau di sana tuh ngunjungin siapa di tujuan? Orang tua. Kemarin dapetin tiketnya susah nggak sih Bu? Karena kan informasinya ini menjadi tanggal favorit ya, sudah full, sudah nggak ada tiket lagi. Ibu beli tiketnya sudah dari kapan Bu? Sebulan yang lalu, yang beli itu adik. Semoga perjalanannya lancar Bu ya, selamat sampai tujuan. Terima kasih Ibu, Bapak, sehat selalu. Itu tadi salah satu pemudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Tentunya selain tanggal-tanggal favorit itu 19, 20, 21, informasi dari PT KAI Daop 1 khususnya 20, 23 juga cukup tinggi. Sudah banyak yang beli tiket, sudah mencapai 95% okupansinya. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kita kembalikan kepada Yohana dan juga Rivi di studio. Rizky Darmansyah mengabarkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Mbak Intan, membahas Ibu Lina nih. Bu Lina, Ibu mau ke Ciamis ya? Ya kan? Itu ibarat kata kan cuma selompatan, kan masih Deket Jawa ya. Barat gitu ya. Tapi milihnya tuh naik kereta. Prediksi saya sih menghindari macet. Betul. Memang kadang-kadang kita harus berstrategi, bukan kadang-kadang harus berstrategi. Karena kita tahu nih pulang mudik ini kayak pertempuran nih, semua orang mau ke kampung halamannya ya, makanya macetnya nggak terduga. Maka kita harus berstrategi. Berstrategi itu tadi kata seperti tadi yang penumpang tadi Bu Lina kan, daripada naik mobil memang deket kan Ciamis ya. Tapi coba kalau stucknya berjam-jam, kalau kereta kan nggak ada macet, logikanya gitu kan. Kemudian naik kereta kalau jenuh kan dia bisa berdiri, bisa jalan. Jadi sebenarnya kita tuh bisa memilih moda yang kita tahu stresnya kita akan lebih berkurang. Bukan hilang ya, tapi setidaknya berkurang. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi mengantisipasi itu harus, strategi itu harus. Oke. Nah, kasih tahu kami juga dong, pemirsa juga Mbak Intan. Maksudnya kita oke lah, udah terjebak lah kita di jalan kan begitu kan. Apalagi ya yang perlu, kalau tadi kan mungkin buat anak-anak mempersiapkan 2 minggu sebelum kita berangkat. Kita bikin pola pikir dia tuh
saatnya Happy. sudah berada lah di kampung halaman. Nanti kita ketemu kakek nenek, kita nanti mancing nanti di sini begitu-begitu. Kita main air Iya gitu, betul. kan. Ada nggak clue-clue lain gitu? Apalagi Iya, kalau udah tapi- stuck tuh berhenti tuh. Betul, apalagi buat yang nyetir ya mungkin Nah. suami begitu Betul. ya, istri nih Nah, kira-kira seperti itu. kalau aku menganalogikan gini, kalau kita pulang kampung, terus kita nyetir mobil nih ya, yang harus kita pastikan adalah yang harus kita jaga mood pertama adalah siapa yang nyetir mobil itu. Iya dong. Karena dia menjadi kaptennya, Betul. ya kan? Ibaratnya keselamatan kita percayakan sama yang membawa mobil itu. Siapapun kita harus jaga. Nah, kemudian kalau pasangan biasanya ini istrinya gitu ya, maka yang menjadi pasangan yang tidak mengendarai mobil, yang tidak menyetir mobil itu, maka dia harus mengkondisikan penumpangnya supaya penumpangnya kondusif, walaupun tidak bisa kondusif banget, tapi setidaknya tidak sampai mengganggu kenyamanan yang menyetir gitu kan. Nah, caranya gimana? Yang pertama, pastikan kalau bawa anak-anak, bawa mainan-mainan favorit mereka yang bisa dibawa, bukan yang jadinya malah ribet-ribet banget, yang simpel-simpel tapi mereka suka. Setidaknya itu membuat mereka lebih ada, kalau bosan ada yang dimainkan. Untuk poin ini saya mau menyisipkan, bagaimana dengan gadget? Tepat atau tidak? Nah, gadget juga jangan menjadi satu solusi banget. Karena gini, di mobil itu kan gadget tuh bikin pusing loh. Ya. Coba deh, ya mungkin beberapa anak ada yang cuek. Anak itu bukannya mampu, tapi anak tuh lebih ke arah cuek karena nggak mesti ngapa-ngapain, dia dipaksa lihat gadget terus. Jadi anak-anak justru harus dipaksa untuk melihat ke yang lain. Kayak misalnya kalau di luar kota kan bisa banyak pemandangan yang dilihat ya. Lihat tuh di kiri ada ini, di kanan ada ini, misalnya gitu ya. Jadi kita juga harus jadi komandonya nih, si lead yang komando kirinya juga harus bisa membawa si penumpang nih menjadi lebih kondusif. Yang ketiga, bawa snack-snack yang memang anak-anak Snack-snack suka. ya? Betul, karena itu bisa memancing mereka gitu ya. Yang selanjutnya adalah kalau memungkinkan bisa rehat sebentar. Let's say nggak usah rumah makan yang bagus, warung kopi aja. Tapi kalau memang yang menyetir ini udah capek ya, jangan dipaksain. Ya udah minggir aja. Kadang-kadang anak-anak tuh ya, walaupun cuma di warung kopi pinggir jalan biasa, mereka udah dapat experience loh. Iya sih. Jadi nggak selalu warung kopi itu kayak yang di kota besar kamu loh. Nih ternyata di pinggir ada nih warung kopi. Ih harganya murah ya. Ternyata anak-anak kan jadi belajar. Betul. Oh ternyata kayak gini. Lalu gimana kalau yang stuck banget nggak gerak-gerak sampai 4-5 jam? Kenapa nggak kalau memang benar-benar stuck ya gitu ya? Kenapa nggak buka pintu, berdiri sebentar? Biasa kayak gitu-gitu tuh akhirnya memang ada orang-orang yang melakukan itu. Kita tuh jadi bisa ngobrol sama pengendara yang lain. Tegur-teguran itu. Jadi ngobrol. Bos dari mana bos? Jadi kenal. Tapi poinnya gini, kita harus lihat kondisinya. Kalau memang memungkinkan bisa seperti itu. Tapi kalau cuma macet tapi masih merayap, Jangan ya jangan juga kali. Jadi artinya gini, kita nggak mungkin mengharapkan jalanan yang lancar di Ya. saat lagi liburan, lagi mudik lebaran kayak gini. Tapi kita tahu nih, kita akan masuk ke arena yang akan bikin stres, macet, emosi. bisa Sadari dan terpancing. pahami dulu itu. Sadari dulu. Maka kita kan menyadari kita punya senjata-senjata untuk menghalau semua itu. Jadi jangan sampai kita tempur, terus kita ya udah kita lihat aja seperti apa gimana. Yang ada nanti nyampe kampung halaman kita berantem. Baik, terima kasih banyak Ibu Intan atas Sama-sama. informasinya. Mungkin ini juga bisa diaplikasikan kalau mereka yang udah pergi, mungkin kalau Saya balik selesai siaran saya langsung aplikasikan. Oh, langsung aplikasikan ya, Mudik langsung. dong saya berarti. Langsung mudik. Baik.